Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, nuwasil darasana fi madatil hadis arba'in an-nawawiyah. Kita lanjutkan materi hadis arba'in nawawiyah kita, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus Ad-Dari. Kita baca Al-Hadisus As-Sabi'u, hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyata, dari Abu Ruqayyah. Kunyahnya berarti Abu Ruqayyah. Siapa nama beliau? Tamim ibni Ausin Ad-Dari. Ya, Tamim ibni Ausin Ad-Dari. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama adalah nasihat. Ya, agama adalah nasihat. Kalau dalam susunan jumlah, ya, ad-dinu di sini adalah mubtada, sedangkan an-nasihatu adalah khobarnya. Ya, agama adalah nasihat. Qulna, kami berkata, itu Tamim Ad-Dari tentunya, ya, dan para sahabat. Qulna, kami berkata, bertanya, liman, ya, untuk siapa, ya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah, gitu ya. Qala, Nabi menjawab, lillahi, ya, nasihatu lillah, ya, nasihat untuk Allah, wali kitabihi, dan kitabnya, wali rasulihi, dan rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan umumnya kaum muslimin, ya, umumnya kaum muslimin, umat Islam. Wa amatihim, ini pemimpin, berarti ini rakyat seluruhnya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Jadi hadis yang ketujuh ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, yang menjelaskan bahwasannya Nabi bersabda, agama adalah nasihat. Ya, akan kita bahas nanti apa makna nasihat lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina, wa amatihim. Naam. Kemudian lughatul hadis, ya, bahasa hadis atau yang kita istilahkan dengan mufradat, kosakata. Al-kalimatu a'immatul muslimin. Apa yang dimaksud, siapa yang dimaksud dengan a'immatul muslimin? Ya, pemimpin kaum muslimin maksudnya adalah a'immatud-din wa a'immatus sultah, yaitu pemimpin dalam agama dan para pemimpin dalam masalah kekuasaan, ya, yaitu pemerintah. Jadi a'immatud-din dan a'immatus sultah, pemimpin dalam agama dan pemimpin dalam kekuasaan. A'immatud-dini, ya, a'immatud-dini humul ulama'u. A'immatud-din, pemimpin agama itu ya mereka para ulama, ya. Wa a'immatus sultah, ya, dan a'immatus sultah, ya, pemimpin dalam kekuasaan, humul muluku wal umara, mereka adalah para raja dan para umara, ya, para umara, para pemimpin, para amir, ya, bisa ya para raja atau presiden atau ya pemimpin dalam negeri tersebut. Intinya adalah a'immatul muslimin di sini adalah ulama dan umara, ya, seperti itu, ulama dan penguasa. Naam, barakallahu fikum. Kemudian kita ambil fawaidu mustanbatatun minal hadisis sabi. Faedah-faedah yang bisa dijadikan istinbat, ya, dari hadis yang ketujuh.
Al-faidatul ula, faidah yang pertama, dalilun ala ahammiyatin nasihati. Hadis ini adalah sebuah dalil atas pentingnya nasihat. Ahamiyah itu pentingnya. Ya, pentingnya nasihat. Faja'alahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi menjadikannya, ha ini ja'alaha dhamirha kembali ke nasihat. Nabi menjadikan nasihat sallallahu alaihi wasallam hiya dinu kulluhu. Ya, menjadikan nasihat bahwasanya nasihat itu adalah agama seluruhnya. Agama seluruhnya ini adalah nasihat. Ya. Maka Nabi menjadikan ad-dinu an-nasihatu. Sabda Nabi ad-dinu an-nasihatu, agama adalah nasihat. Itu menunjukkan betapa pentingnya nasihat. Kemudian apa makna dari nasihatulillah? An-nasihatulillah maksudnya apa? An yamtalisa li awamirillahi jalla wa ala. Ya, melaksanakan perintah-perintah Allah jalla wa ala. Wa an yata'abbadallaha jalla wa ala. Ya, dan beribadah kepada Allah. Jadi nasihatulillah itu yang melaksanakan perintah Allah dan mau beribadah kepada Allah. Wa yu'minu billahi jalla wa ala, beriman kepada Allah. Ya. Al-iman al-kamil, beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Jadi an-nasihatulillah itu ya iman, amal soleh, ibadah, ya. Beriman dan beramal soleh, ya. Inti dari apa? An-nasihatulillah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu makna an-nasihatu lillah. Kemudian an-nasihatu li kitabihi, nasihat untuk kitabnya. Maksudnya apa? An-nasihatu li kitabihi ayyu'mina bi anna ma fi kitabillahi huwa kalamullahi jalla wa ala. Ya, tolong diperhatikan, nasihat li kitabihi maksudnya adalah beriman bahwasanya apa saja yang berada dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an, ya, itu adalah kalamullah. Ya, itu adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah, firman Allah, ya. Hakikatan, secara hakiki. Jadi Al-Quran kalamullah secara hakiki. Wa an yuqima hududahu wa hurufahu wa tilawatahu wa tadabburahu, dan menegakkan apa batasan-batasannya, ya. Membaca huruf-hurufnya sesuai makhrajnya, tilawahnya, ya, dan tadaburnya. Intinya ya nasihatul kitabih itu apa? Beriman bahwasanya Al-Quran, kitabullah itu berasal dari Allah. Ya, nasihat kitabih itu membaca Al-Quran, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Itu makna an-nasihatul kitabih. Kemudian an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Hiya al-imanu bima ja'a bih. Ini beriman dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Ya. Wa tasdiquhu, membenarkannya. Iman dan tasdik, membenarkan. Wal imtisalu li awamirihi, melaksanakan perintah-perintah Rasul. Wal bu'du amma naha anhu, menjauhi apa saja yang Rasul larang. Itu makna beriman kepada Rasul Allah, utusan Allah. Ya, nasihat li Rasulillah maksudnya adalah beriman, melaksanakan perintah Rasul, menjauhi larangannya, ya, membenarkan perkataan Rasul. Itu makna an-nasihatu li rasulihi. Kemudian an-nasihatu li a'immatil muslimin, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Hiya, dhamir hiya kembali ke nasihat. Adamul khuruji alaihim. Nasihat kepada a'immatul muslimin adalah apa? Tidak keluar, ya, dari ketaatan kepada mereka. Tidak keluar alaihim, memberontak pada mereka. Ya, waddukhulu fi ta'atihim, maksudnya adalah masuk dalam ketaatan kepada mereka. Wa ta'atuhum fima amaru, menaati mereka para pemimpin kaum muslimin pada apa saja yang mereka perintahkan.
Madamu selama mereka annahum al-haq, ya, selama mereka berada di atas hak kebenaran. Wa amruhum alal haq, dan perintah mereka juga di atas kebenaran. Karena nggak boleh ya mentaati perintah makhluk dalam memaksiati Khalik, memaksiati Allah. Itu tidak la ta'ata li makhlukin fi maksiatil Khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu adalah bermaksiat kepada Al-Khalik, Allah sang pencipta. Wa aidan, demikian juga makna an-nasihatu li a'immatil muslimin adalah irsyaduhum lima fihi khair. Memberikan petunjuk pada mereka pada apa-apa yang di dalamnya terdapat kebaikan. Ini ya, itu nasihatu li a'immatil muslimin. Kemudian an-nasihatu li a'immatil muslimin, nasihat kepada umumnya kaum muslimin, umat Islam. Apa itu maknanya? Adalah irsyaduhum, memberikan petunjuk kepada mereka, lima fihi khairun, kepada apa yang di dalamnya ada kebaikan, dakwah, ya. Wa kaful ada anhum, menahan gangguan dari mereka, yang menahan agar tidak mengganggu kaum muslimin, tidak menyakiti kaum muslimin, ya, menahan lisan dari mencela kaum muslimin, menahan tangan dari menyakiti kaum muslimin. Ini ya faedah yang pertama. Faedah tsaniyah, faedah yang kedua, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ta'allumil khairi. Semangatnya sahabat, semoga Allah meridai mereka, ya, untuk mempelajari kebaikan, ya, dalam mempelajari kebaikan. Semangatnya para sahabat dalam mempelajari kebaikan. Hal ini bisa kita lihat dari pertanyaan mereka para sahabat, kulna liman, kami bertanya para sahabat, ya, liman ya Rasulullah. Ketika Rasul menjelaskan ad-dinu an-nasihatu, agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat penasaran, ya, semangat belajar. Kulna liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Ini faedah yang kedua. Kemudian qawaidu mustanbatatun minal hadisis sabi, kaidah-kaidah yang bisa kita istinbat dari hadis yang ketujuh. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, qaidatun fi muasyaratin nas, ya, sebuah kaidah dalam bergaul, dalam bermuamalah, ya, dengan manusia. Kaidah di dalam, ya, bermuamalah dengan manusia, dalam bergaul dengan manusia. Apa kaidahnya? Ini penting sekali. Kaidah dalam bermuamalah sesama manusia adalah ad-dinu qaimun ala tanasuhi walat tafadhuhi, ya. Agama adalah dibangun di atas tanasuh, ya, di atas apa? Dibangun di atas agama. Qaimun, agama ini tegak, ya, di atas tanasuh. Tanasuh itu saling menasihati, saling menasihati dalam kebaikan. La tafadhuh, ya, ala tanasuhi la tafadhuhi, bukan saling menelanjangi kesalahan, bukan saling mencari aib saudaranya, tidak, tetapi apa? Saling tanasuh, menasihati. Ini kaidah yang pertama, ya. Kaidah dalam muasyarah, dalam bergaul, bermuamalah sesama manusia itu saling menasihati dalam kebaikan, bukan mencari aib mereka. Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, qaidatun fit taujihi wal irsyadi, kaidah di dalam memberikan taujih, arahan, wal irsyadi, petunjuk. Bagaimana kaidah dalam memberikan arahan dan petunjuk, ya. Kaidahnya adalah al-bada'atu fil aham summal aham. Jadi dalam memberikan pengarahan, taujih, ya, petunjuk, itu bada'ah, memulai dengan yang paling terpenting, kemudian yang terpenting berikutnya. Jadi al-aham, al-bada'atu fil aham, memulai yang terpenting,
Berarti apa? Taujih wal irsyad. Yang terpenting berarti apa? Tauhid. Yang paling terpenting adalah mengajak kepada tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Li'annahu karena qala an-nasihatu awalan lillah. Jadi memulai yang terpenting ini diambil dari hadis tadi yang mana Nabi bersabda an-nasihatu awalan lillah. Yang pertama adalah nasihat ya kepada Allah. An-nasihatu awalan lillah. Jadi nasihat awalan yang pertama lillah. Fahuwal aham, maka ini yang terpenting. Summa li kitabihi, summa li rasulihi wa hakada. Kemudian li kitabihi, summa li rasulihi wa hakada. Dan demikianlah. Wahalil kitabu aham minar rasul. Ada sebuah pertanyaan, apakah kitab itu lebih penting daripada rasul? La syakka annahuma mutalazimani. Tidak diragukan bahwasanya keduanya antara kitab dan rasul itu saling melazimi, saling konsekuensi. Ya karena rasul membawa kitab, ya kitab dibawa rasul gitu ya. Lakinnal kitab mustamiron, akan tapi kitab di sini mustamiron, terus-menerus ada. Wa huwa baina aidina, itu adalah berada di tengah-tengah kita. Wa rasulu tufiya, sedangkan rasul telah wafat. Ini ya kaidah yang bisa kita ambil dari hadis ad-dinu an-nasihatu. Na'am barakallahu fikum ayyuhal ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.